Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video tutorial penggunaan aplikasi Xschool ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai penyusunan RKAS sekolah. Sebelum kita membahas bagaimana cara penyusunan RKAS sekolahnya, saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama mengenai aplikasi sekolah ini di halaman mukanya. Pada halaman mukanya ini terdapat logo aplikasi Xschool dengan build, keterangan tanggal 26 bulan 4 tahun 2017, dan di sebelah kanan atas terdapat logo Pancacita. Logo Pancacita adalah logo dari pemerintah Aceh. Dan di bagian tengah kita bisa lihat silahkan melakukan login untuk memulai. Biasa ini menginputkan user dan password dan pemilihan tahun. Di sini tahunnya adalah tahun ketika kita proses penyusunan anggaran atau penyusunan RKAS sekolah. Jika Anda tidak memiliki akun, silahkan hubungi administrator. Dan untuk aplikasi ini juga terdapat 3 modul. Modul yang pertama adalah modul administrator. Modul kedua adalah RKAS penganggaran. Dan modul yang ketiga adalah realisasi. Dan yang sudah saya bilang tadi, kita akan fokus terhadap penyusunan RKAS-nya. Maka kita akan terfokus pada satu modul ini, yaitu modul RKAS penganggarannya. Selanjutnya, untuk mengakses aplikasi ini kita membutuhkan user dan password. Untuk usernya menggunakan NPSN sekolah masing-masing dan passwordnya 123456. 123456 adalah password default yang disetting oleh admin aplikasi Xschool. Tapi kedepannya diharapkan untuk operator sekolah dan bendahara BOS harap merubah password tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dikarenakan untuk menjaga keamanan data dari sekolah masing-masing yang sudah diinput. Di sini saya mendapatkan nomor NPSN dan passwordnya. Ini hanya sebagai contoh. NPSN-nya di sini nomornya 10102502. Ini adalah nomor NPSN dari salah satu sekolah dan passwordnya adalah 123456. Ini saya kopikan passwordnya, letakkan di bagian username, kolom username, di baris username, dan passwordnya adalah kita isikan 123456. Karena kita fokus untuk penyusunan RKAS penganggaran, penyusunan RKAS sekolah, maka kita fokus di modul ini. Maka kita untuk loginnya ke modul RKAS penganggaran. Jika sudah, kita klik proses. Nah, ini adalah halaman utama ketika kita login di modul RKAS penganggaran. Terdapat 5 menu utama, yaitu menu utama, menu program BOS kegiatan, RKAS, cetak, dan file pendukung. Nah, untuk proses yang pertama yang perlu kita lakukan adalah di menu program BOS dan kegiatan. Di menu program BOS kegiatan ini terdapat 4 submenu. Yang pertama adalah program BOS dan kegiatan, kedua kinerja kegiatan, rencana anggaran kas kegiatan, dan rencana anggaran kas pendapatan. Jadi kita stepnya kita coba satu-satu untuk menginputkannya. Dan untuk proses yang pertama yaitu adalah penginputan program dan kegiatan yang ada di sekolah. Di sini kita akan mengisikan program dan kegiatan sekolah.
terdapat menu program BOS kegiatan. Nah, untuk mengisi program BOS dan kegiatannya, kita klik di menu program BOS dan kegiatan. Nah, di sini SMA yang akan kita inputkan programnya adalah SMA Negeri 1 Kawai 16 dengan kodenya ini 10101010001. Ini adalah kode sekolah dari SMA Negeri 1 Kawai 16. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat program BOS. Nah, disinilah nantinya kita akan menambahkan data program BOS yang digunakan di sekolah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengklik tombol tambah yang ada di sebelah kiri. Klik tambah. Nah, di sini sudah terdapat pilihan 13 program yang sudah disetting oleh tim admin Disdik Provinsi. Nah, di sini untuk memilih programnya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan bisa saya bacakan di sini di program nomor 1 ada pengembangan sumber daya manusia dalam kurung SDM. Nomor 2 kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, pengembangan proses belajar dan mengajar dalam kurung PMB. Nah, untuk di sini tidak semuanya harus dipilih, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Misalkan di sekolah SMA Negeri 1 Kawai 16 ini hanya menggunakan 5 program saja, maka kita centang saja, kita pilih mana yang sesuai dengan program yang diusung di sekolah SMA Negeri 1 Kawai 16 ini. Ini hanya sebagai contoh, saya menginputkan 5 program dari nomor 01 sampai 05. Jika kita sudah pilih dengan cara menceklis tadi, dengan cara sudah menceklistnya, maka klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan program BOS, nama program BOS 01 sampai 05. Di sini ada pengembangan sumber daya manusia sampai program pengembangan manajemen sekolah di nomor 05 dengan keterangan 5 data tersimpan. Nah, jika kita sudah menambahkan program BOS untuk sekolah SMA Negeri 1 Kawai 16 ini, proses selanjutnya adalah menambahkan kegiatannya. Bagaimana proses penambahan kegiatannya? Hampir sama seperti proses penambahan program BOS, cuman untuk menambahkan kegiatannya kita klik terlebih dahulu di nomor programnya. Kenapa kita ngeklik di nomor program ini? Karena kita akan memasangkan atau memapping kegiatan di program yang mana. Misalkan saya ingin menambahkan kegiatan untuk program pengembangan sumber daya manusia. Caranya diklik di nomor programnya. Sudah, nanti di bawahnya akan muncul baris kegiatan di sini. Di sini keterangannya masih tidak ditemukan data pada database. Proses untuk menambahkan kegiatan pada program 01 pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah caranya sama, klik tambah di bagian sebelah kiri di baris kegiatan. Klik tambah. Nah, di sini akan ada beberapa menu. Di sini ada sifatnya baru dan lanjutan. Saya instruksikan untuk sifatnya baru. Nah, dan untuk menambah kegiatannya di sini ada tombol icon berwarna orange. Ini kita klik, maka akan muncul di sini kegiatannya. Ini kegiatan yang sudah dimappingkan untuk program nomor 1 tadi, untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi untuk satu program tadi bisa banyak kegiatan. Misalkan untuk satu program tadi kita menambahkan untuk kegiatan nomor 01. Caranya diklik select, dia akan terisi. Nah, untuk lokasinya ini kita hapus saja, Kabupaten Agam. Saya instruksikan untuk lokasinya ini adalah lokasi sekolahnya. Misalkan ini tadi namanya adalah sekolah SMA Kawai Kanan.
Misalkan kita sebutkan saja di sini ada lokasinya adalah lokasi atau nama sekolahnya. Nama sekolah masing-masing. Nah, di sini ada SMA Negeri 1 Kawai 16. Klik sasarannya. Di sini sasarannya adalah kegiatan ini, sasarannya dengan diadanya kegiatan ini, sasarannya adalah siapa gitu misalkan. Misalkan di sini kegiatannya adalah kegiatan perjalanan Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Misalkan di sini berarti guru. Misalkan dan guru dan murid SMA N atau negeri 1 Kawai 16. Targetnya untuk target kegiatan ini berupa presentase, apakah kegiatan itu ingin dicapai 100%, 80% atau 50%, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau rencana yang ada di sekolah. Misalkan saya isi 100%, cukup diisi 100. Di sini ada pagu. Di sini untuk mengisi pagu kegiatannya. Misalkan untuk pagu kegiatan ini dalam 1 tahun anggaran adalah 15 juta. Kita isikan nominalnya 15 juta. 3 sudah. Nah, di sini ada menu tanggal mulai dan tanggal berakhir. Tanggal mulai ini adalah tanggal kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Misalkan di sini saya menyetingnya dari awal tahun sampai akhir tahun. Desember 2017. Nah, di sini disesuaikan kebutuhan juga. Misalkan kegiatan ini tadi diadakan hanya di bulan 6 sampai di bulan 12, maka di sininya tanggal mulainya dirubah saja, berarti di tanggal 1 bulan 6 2016. Dan untuk prioritas kegiatan di sini biarkan tetap 0. Jika sudah, klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan dengan keterangan tambah data berhasil. Jadi untuk pengembangan sumber daya manusia ini sudah kita tambahkan kegiatannya. Di sini adalah kegiatan perjalanan Dinas Pendidik dan Tenaga Pendidik. Jika kita ingin menambahkan lagi di program 01 ini, caranya sama, klik tambah lagi. Sifatnya tetap biarkan baru. Kegiatannya kita pilih misalkan diklat ini, keterampilan mahir dasar pramuka. Nah, ini kita pilih lokasinya, misalkan lokasi diklatnya di mana, misalkan di Banda Aceh. Sasarannya siapa, misalkan sasaran kegiatan tersebut misalkan siswa. Targetnya berapa persen dari kegiatan tersebut yang dicapai, misalkan 100%, kita isi 100. Pagunya berapa, misalkan pagunya 5 juta. Nah, tanggal mulainya kapan dilaksanakan kegiatan tersebut, misalkan kita ambil dari bulan Juni, apply sampai akhir tahun. Prioritas kegiatan 0. Jadi saya ulang, sifatnya biarkan baru. Pilih kegiatannya dengan mengklik tombol lookup. Lokasinya adalah lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Sasarannya siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, bisa siswa, guru. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Targetnya di sini adalah persentase, berapa persen yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yang sudah kita pilih. Pagunya di sini adalah pagu kegiatan. Di sini kita isikan 5 juta misalkan. Nah, di sini ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Tanggal mulai adalah tanggal mulai kapan kegiatan diklat keterampilan mahir dasar pramuka ini dilakukan dan berakhirnya sampai kapan. Prioritas kegiatan biarkan 0, klik simpan. Nah, jadi
Untuk melihat kegiatan yang sudah ditambahkan pada program nomor 1 yaitu pengembangan sumber daya manusianya, di sini terdapat 2 kegiatan. Untuk mengisi program-program yang lain juga sama prosesnya. Diklik dulu nomor programnya, lalu diklik tambah pada baris kegiatan. Nah, begitu tadi proses penginputan untuk program dan kegiatan yang ada di sekolah. Semoga teman-teman bisa paham agar kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu di menu kinerja kegiatan. Terima kasih. Oke.